Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar hadis, tentang anjuran untuk belajar ilmu faraid, dan juga beberapa kemarin membahas tentang perbedaan antara waris, antara wasiat, dan antara hibah. Dan sekarang kita membahas tentang dalil Al-Quran. Definisi harta itu sebenarnya kita tidak memiliki. Harta itu titipan dari Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini tidak memiliki apa-apa. Ya, kita di sini ini ya hamba, otomatis ya tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Entah itu harta kita, anak kita, keluarga kita, itu semuanya amanah, titipan oleh Allah. Sehingga apa? Harus kita jaga, kita pelihara. Kalau anak kita jaga, kita didik dengan semaksimal mungkin, biar menjadi anak apa? Yang ngerti, terus menjadi anak yang soleh-soleha. Kalau harta kita jaga, kita belanjakan, kita tasarufkan ke jalan yang benar. Kalau hakikatnya harta itu milik Allah, kalau kita mati, otomatis harta itu kembali ke Allah. Artinya apa? Itu milik Allah. Karena Allah itu tidak butuh pada makhluk, maka harta ini kembali lagi ke makhluk. Lah dalam pemanahan makhluk ini kepada siapa dan berapa takarannya, itu Allah yang mengatur. Makanya ketika ada orang meninggal, itu apa? Harus dikembalikan ke hukum waris. Karena apa? Harta itu yang memiliki Allah, yang mengatur juga Allah. Nah, dalam di sini aturan itu ya yang bikin Allah. Nah, antara laki-laki dengan perempuan takarnya seperti ini, terus antara suami istri itu segini, itu Allah. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain, fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak, wa in kanat wahidatan falahan nisf, falibawaihi likullin wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakun lahu walad wa barisahu abawahu fali ummihi as-sulus, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain, aba'ukum wa abna'ukum la tad'aruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Dalam ayat ini itu Allah menerangkan dengan perinci, ya, dengan tafsil. Artinya tak mujmal. Di sini ayatnya sangat perinci. Di sini ketika fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain, ya. Jadi seorang laki-laki itu 2 kali lipatnya orang perempuan, ya. Jadi anak laki dengan anak perempuan itu 2 kali lipatnya. Nah, makanya di sini jangan sampai ada kata-kata agama tidak adil, jangan, ya. Karena otomatis kita melontarkan bahasa seperti itu, kita dengan mana Pak? Ingkar dengan Al-Quran. Lah kalau kita ingkar dengan Al-Quran, naudzubillah min dzalik, itu termasuk termasuk nil kufur, ya. Sehingga Pak, ya sudah, itu takaran dari Allah. Nah, itu tentang laki dan perempuan. Terus di sini wa in kunna nisa'an faqasnataini falahum as-sulus ma tarak, wa in kana wahidatan falaha nus. Nah, ketika anak itu seorang perempuan, nah ketika anak perempuan saja tanpa meninggalkan seorang laki-laki, anak perempuannya lebih dari dua lebih, maksudnya 2, 3, 4, 5, maka dia berhak sulusa. Berapa? 2/3.
fa in kanat wahidatan falaha nisf. Dan ketika anaknya itu hanya satu perempuan, maka dia berhak mendapatkan setengah. Fali abawaihi likullin wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Nah, di sini tadi anak perempuan. Anak perempuan ketika dia hanya seorang, maka dia mendapatkan berapa? Setengah. Ya. Ketika dia lebih dari satu, maka dia mendapatkan 2/3. Lah ini Allah yang mengatur. Sudah tertulis termaktub dalam Al-Qur'an. Ya. Terus di sini bagi orang tua. Bagi orang tua mendapatkan berapa? Mendapatkan sudus, mendapatkan 1/6. Ketika dia mayit meninggalkan anak. Lah maka di sini ibu ataupun bapak itu sama-sama mendapatkan 1/6 ketika ada keturunan si mayitnya. Nah terus si bapaknya itu plus asobah ketika memang tidak ada anak lagi. Fa'ilam yakun warisahu abawahu sulus, ya. Dan ketika tidak ada keturunan, artinya si mayit tidak meninggalkan anak, maka abawahu faliummihi sulus, maka ibunya mendapatkan 1/3, ya. Bapaknya menjadi asobah. Lah ini hukum Allah. Makanya seorang ibu itu mendapatkan warisan. Kadang orang enak ibu gak melok nyambut gawe. Si nyambut gawe aku ambek ayah gak ono ibu dikei. Lah lali. Sing lahirno ayah biyen sapa nek gak ibuke. Sing apa sing ngedekno biyen masih sapa nek gak ibuke. Lah maka di situ hukum Allah menerangkan ketika si anak ini meninggal, maka ibunya mendapatkan 1/6 ketika dia punya anak. Dan ketika tidak punya anak, maka dia mendapatkan, ibunya ini mendapatkan berapa? 1/3. Bapaknya ketika tidak ada anak si mayit ini, maka bapaknya mendapatkan asobah. Lah ini hukum Allah, ya. Sudah apa jelas, jelentreh, padang welo-welo hukumi. Maka ini sebab ya bisa jadi protes. Dapat ya dapat segitu, ya. Ada apa? Takarannya sudah sesuai, ya. Mimba di wasiatin usia bi'audahin. Nah itu, ya. Itu tentang apa? Hukum perincian. Terus dalam ayat lagi diterangkan dalam surat An-Nisa, ya, surat ayat yang ke-11 dan ke-12 diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahu walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina bi audain. Falahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna as-sumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna bi audain. Al-ayah. Nah di sini diterangkan bagi seorang suami, ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Ketika suami istri, si istrinya meninggal, terus tidak ada keturunan dari istri, ya, baik dari istri ya, baik dari suami yang ada ini ataupun mungkin dari suami yang sebelumnya. Artinya mungkin posisi nikah dengan ini posisi sudah janda. Ketika itu tidak punya anak, maka suami mendapatkan nisif, mendapatkan setengah dari harta tinggalan suami istri. Ya, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Nah, ketika si istri ini yang meninggal itu ada keturunan, entah itu punya anak laki atau perempuan, ketika statusnya punya anak, maka suami ini tidak mendapatkan nisif, tidak mendapatkan setengah, tapi mendapatkan
rubu seperempat. Ya. Falahunna ar-rubu mimma tarakatum illam yakun lakun walad. Ya. Ketika suami istri, suaminya meninggal, terus suami ini tidak punya anak, ya, maka istri mendapatkan rubu seperempat. Ya, ini jelas hukumnya. Ya, sudah tidak perlu tafsir lagi. Ya, terus ketika suami istri ini, suaminya meninggal, terus meninggalkan keturunan, maka di sini istrinya mendapatkan 1/6. Artinya apa? Hukum ini sudah jelas, suami istri ada aturannya seperti itu. Nah, di sini anak itu baik anak dari pernikahan yang ini ataupun dari pernikahan yang sebelumnya, maka dia mendapatkan seperti tadi itu. Nah, ini terus ada pertanyaan, misalkan pernikahan, mari qabiltu nikaha wa tadwijaha bil mahril madhkur, kediring-iring jam luhu kuwati terus meninggal, apakah ini mendapatkan warisan? Padahal nun sewu belum dukhul, belum hubungan suami istri, sik qabiltu nikaha, sik durung nginep sewengi, sik luhu kuwati, terus mungkin ada yang serangan jantung atau apa naudzubidzalik ya, tapi seperti itu, terus meninggal suaminya ini, apakah istrinya berhak dengan harta suaminya? Berhak, karena definisi orang untuk mendapatkan harta waris itu ada 3. Yang pertama, dzawil arham, orang yang mempunyai hubungan silaturahmi, ya, antara itu orang tua, anak, paman atau cucu, itu mendapatkan. Terus yang kedua, nikah. Nah, di sini definisi nikah, ya nikah qabiltu. Kalau sudah qabiltu berarti sah nikahnya. Kecuali si angkah tuka wazawajtuka, mau digentak naipe halan, kaget merenggeblak, terus jawab qabiltu, geblak, terus nun sewu meninggal dunia. Ini pernikahannya belum sah. Kenapa? Karena ijab qabulnya belum ada. Ketika ijab qabul belum ada, berarti pernikahan belum sah. Maka posisinya seperti ini, maka istri tidak mendapatkan, yang bakal jadi istri tadi tidak mendapatkan. Karena apa? Karena statusnya belum nikah, nikahnya belum sah. Makanya ketika suami istri terus meninggal, walaupun itu 1 jam setelah akad, sah, nikahnya sudah sah, mendapatkan. Jadi ketika ada salah satu meninggal, maka hartanya diwaris. Apakah mengurangi? Tidak ada pengurangan. Itu hukum sudah berjalan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena sudah sah pernikahannya. Nah, itu sebabnya, ya. Sebab yang ketiga apa? Wala, membebaskan budak. Karena hari ini belum ada budak, ya. Jadi ini tidak ada, tapi ada hukumnya. Nah, tinggal 2. Apa? Ikatan persaudaraan yang paling dekat. Terus dengan apa? Dengan pernikahan. Yang ketiga tinggal hukum. Lah, dengan sebab ini orang bisa mewarisi orang lain yang asalnya orang lain menjadi keluarga. Dengan sebab apa? Pernikahan. Begitu juga sebaliknya, ada sebab, ada manik, ada penyegah. Orang nun sewu delok wong tuane wis misale nun sewu saking hemate, ya nun sewu saking hemate sampai keceluk Mike Tyson misale. Wis sepuh sik Mike Tyson wae, anake butuh duit. Nun sewu. Terus ngambil jalan singkat ngongkon wong. Nah, budi racun, budi apakno, kelang dadi meninggali. Nah, dia sebenarnya mendapatkan warisan. Karena ada upaya pembunuhan, maka hukum waris ini terputus, dicegah, tidak mendapatkan.
Maka apa? Maka ketika orang tuanya tadi meninggal sebab karena itu, maka orang yang menyebabkan itu, anak yang menyebabkan itu, dia tidak dapat sama sekali. Senajan itu anak laki-laki, sebenarnya dia menjadi asobah. Ya. Terus juga ikhtilafuddin, berbeda agama. Orang nusewu, misalkan orang tuanya wis Islam, terus karena faktor dulu sekolahnya salah penempatan, pergaulannya salah pergaulan, sehingga na'udzubillah min dzalik, atas salah satu anaknya tadi itu khurujul minal Islam, keluar dari Islam. Nah, ketika orang tuanya ini meninggal, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada perbedaan agama. Karena berbeda agama itu salah satu penyebab terjadinya apa? Orang tidak mendapatkan warisan. Nah, di sini ya, hukum waris itu benar-benar hukum yang mengatur adalah Allah. Maka kita apa? Kita menjalankan, kita membagi waris itu termasuk salah satu ibadah. Ibadah apa? Menjalankan perintah Allah. Maka ketika ada orang meninggal, semua urusannya sudah selesai semua, hutang piutangnya sudah beres, maka yang paling baik apa? Apakah menunggu waktu atau apa? Hendak langsung dibagi. Misalkan wis mari 3 hari ini, wis mari beres kabeh, ya wis dibagi, mumpung keluarga sik kumpul. Mungkin nasi 1 hari ini 2 hari mungkin bosik terlalu terlalu berduka cita, mungkin si akeh, oke, ada tengah waktu tak masalah. Tapi jangan apa? Jangan menunda terlalu lama. Ya, karena itu bisa juga menimbulkan fitnah, juga sakno siksi mayite. Kenapa? Kadang mengatakan itu masih gantung amali. Kenapa? Karena ada tanggungan yang belum terselesaikan oleh para ahli warisnya. Nah, di sini hukum itu benar-benar apa? Sudah jelas, ya. Nah, di sini apa? Menerangkan tentang hukum-hukum faraid. Ya. Mungkin ada pertanyaan, saya dulukan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan masalah faraid bagi waris, monggo, tidak apa-apa. Sekiranya saya bisa jawab, tak jawab. Ya, sekiranya tidak bisa, ya tak jawab minggu depannya. Monggo, ada pertanyaan. Soalnya kemarin kan tidak nututi untuk pertanyaan sampai menjelang berbuka. Monggo, mungkin ada. Ya, tidak apa-apa. Di sini sambil mungkin ada pertanyaan, tidak apa-apa, saya terangkan. Di sini anak angkat itu tidak mendapatkan warisan, ya, tidak mendapatkan warisan. Ya. Kalau ibu sambung juga tidak mendapatkan. Misalkan dulu bapaknya nikah, ya setelah ibunya ini meninggal, terus ayahnya ini menikah lagi, ya menikah lagi, wis. Terus dengan berjalannya waktu, akhirnya si anak ini ada yang meninggal. Nah, ketika anak ini ada yang meninggal, maka yang mendapatkan warisan itu hanya bapak itu. Yang ibu sambungnya tidak dapat. Ya, jadi yang mendapatkan itu ibu kandungnya. Ya, jadi misalkan ibunya sendiri itu mendapat, ataupun bapak sambung tidak mendapat. Ya, misalkan dia hasil pernikahan dari ibu dan ayah yang sebelumnya, terus ayahnya meninggal. Akhirnya ibunya ini karena memang ada kebutuhan untuk perekonomian sehingga menikah lagi untuk ngopeni anak-anak ini. Terus dalam perjalanannya anak ini ada yang punya usaha terus besar. Dengan berjalannya waktu anak ini meninggal duluan sebelum orang tuanya.
Lah ketika kasusnya seperti ini, maka bapaknya tidak mendapatkan warisan karena dia statusnya bapak sambung, sedangkan ibunya mendapatkan. Seperti itu ya. Jadi apa? Kita harus tahu ya. Tapi kalau suaminya misalkan gini, tadi ibunya ibu sambung ya. Terus ketika ibunya ini meninggal, otomatis bapak ini dapat warisan dari ibunya. Ketika si ibu ini ada harta yang ditinggalkan ya. Jadi istilahnya ibu sambung itu ya ibu angkatnya ya. Kalau bapak ya bapak angkatnya. Itu tidak mendapatkan warisan dari anaknya. Tapi kalau dari suami istri ini itu saling mendapatkan, karena dia masih terjalin hubungan suami istri. Nah, tapi sering ada kejadian ini, secara definisi dia tidak dapat warisan, tapi karena perjalannya munasabah urutan warisan, maka dia mendapatkan warisan. Nah, jadi harta itu bisa ke saudara tiri bisa. Artinya gini, ketika ada seorang antara laki dan perempuan, ini statusnya sudah sama-sama pernah menikah. Bapak yang nggawa anak, ibu yang nggawa anak. Nah, dengan berjalannya waktu, anak bapak iki ono sing sugih, terus meninggal duluan. Lah meninggal duluan, si ibu ini kan tidak dapat, tapi yang mendapat bapaknya saja, mendapatkan anak tadi, anak bapak ini yang punya usaha. Lah setelah bapak ini mendapatkan warisan dari si anak tadi, perjalannya waktu bapak ini meninggal. Nah, bapak meninggal, otomatis ibunya ini, istrinya ini mendapatkan warisan dari bapaknya. Lah setelah berjalannya waktu, ibu ini meninggal. Lah ibu meninggal, anak yang bawaan tadi itu mendapatkan warisan. Makanya saudara tiri itu tidak menutup mutlak untuk mendapatkan warisan. Tidak, kadang bisa ketika kasusnya seperti ini. Jadi berentet ya. Pertama urutan akorib, persaudaraan, anak yang bapak. Setelah itu hubungan pernikahan antara bapak ke ibu. Setelah itu hubungan kekerabatan antara ibu ke anak. Padahal ini hartanya sebelumnya harta anak bapak. Lah itu bisa berjalan seperti itu. Maka di sini itu memang kalau langsung tidak bisa, tapi berjalan berurutan seperti itu bisa. Lah kadang banyak di masyarakat enak itu gak boleh apa-apa, tapi oleh dunia nih. Keluarga dak keluarga wong liya padha anak gawane tapi oleh teko anak gawan. Nah itu bisa seperti itu. Jadi kasusnya seperti itu bisa. Tapi kalau saling anak tiri ini, anak gawan ini meninggal, tidak bisa langsung untuk mewarisi. Ya, kenapa? Karena tidak ada hubungan. Ya. Begitu juga antara wong tua kualon dengan anak itu tadi tidak dapat. Ya, jadi seperti contoh tadi, bapak nggawa anak, ibu potong nggawa anak. Lah bapak ini meninggal, otomatis yang mendapatkan warisan itu hanya anaknya bapak ini dan ibu itu. Wis. Sing anak ibu mau ndak dapat. Ya. Lah nanti dia mendapatkan dari bagiannya ibu ketika ibunya meninggal. Nah, seperti itu. Jadi kalau langsung tidak bisa, ya. Nah, makanya kadang kan orang dengan kasus yang pertama tadi berjalan urutan mendapatkan warisan. Ada kasus foto-foto anak tiri ini sedikit tidak mendapatkan karena memang beda kasus kematian. Karena apa? Karena definisi warisan itu jangan dilihat dari status pertingkat nasabnya, enggak. Tapi dilihat dari tingkat kematiannya.
Jadi yang dinamakan warisan itu harta dibagi setelah yang punya meninggal. Ya. Jadi kasusnya bukan hanya bapak mewarisi anak, enggak, tapi bisa juga bapak marisi dunyane anak. Lah kadang yang sering terjadi itu keponakan protes yang pamane. Kenapa? Karena tidak dapat bagian tekom bayi. Misalkan gini, di tingkat 1 bapak, ya, di tingkat 2 ada anak laki, perempuan. Ini yang laki pertama, anak laki pertama ini sudah menikah, terus punya anak yang laki pertama ini meninggal duluan sebelum bapaknya meninggal. Anaknya meninggal dulu, dia punya anak. Lah ketika besok bapaknya meninggal, anaknya yang meninggal ini tidak dapat warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena ada anak laki-laki, kan tinggal laki 1, perempuan 1, maka keponakan ini tidak dapat. Lah itu yang sering orang protes, podo-podo anak bapak tapi opo kadikei. Nah itu seperti itu. Tapi saya juga pernah bagi seperti itu. Saya bagi ini tidak dapat karena sudah meninggal duluan tadi. Terus saya kasih opsi kedua, anak ini kita anggap urip. Nah anggap urip sudah. Setelah itu saya sodorkan ke orang yang hidup ini 2, anaknya tadi, anak laki dan perempuan, saya sodorkan. Ini bagian sampean seperti ini yang betul seperti ini. Lah ini mungkin karena saya anggap ada persaudaraan, sakno ponakane sampean ada 3i. Lah sehingga saya bikin opsi seperti ini. Sampean terima apa enggak? Nah sampean terima, sampean diambil sedikit untuk dikasihkan ponakan, seakan-akan bapaknya itu enggak apa-apa. Lah ternyata dia ikhlas dikasihkan. Lah itu gimana hukumnya? Boleh, enggak apa-apa. Karena itu yang memberikan adalah anak laki dan anak perempuan. Yang memberikan bagiannya untuk ponakane. Lah itu enggak apa-apa. Tapi kita harus dibagi dulu yang memang tidak ada saudaranya meninggal, biar nanti tahu ada berapa harta yang dikasihkan. Lah seperti itu. Jadi bagi warisan itu ada apa ya? Ada seninya ya seperti itu. Nah, memang pada masyarakat memang bervariasi, bermacam-macam. Kadang orang yang mendapatkan warisan itu paham, tapi ada salah satu keluarga yang tidak paham. Dia biasa sering protes. Nah, protes itu apa? Tidak paham, tidak ngerti bahwa perempuan itu tidak 1, laki mendapatkan 2. Lah, padahal di Al-Qur'annya sudah seperti itu nasnya. Monggo, ada apa? Mungkin ada pertanyaan. Ya. Monggo, mungkin ibu-ibu yang mau tanya masalah waris, Bu, monggo. Ya. Orang itu benar-benar jelas kematiannya. Ya, harta yang punya itu benar-benar jelas. Terus orang yang menerima juga benar-benar jelas hidupnya. Orang yang punya itu kadang tidak jelas kematiannya. Dalam arti apa? Dia merantau atau naik pesawat, terus pesawatnya jatuh, dicari tidak ketemu. Dia statusnya apa? Hidup atau mati? Tidak tahu. Lah ini hartanya diwaris apa enggak? Ya tidak dulu kalau tidak jelas. Kalau sudah jelas kematiannya, tapi nggak ditemukan, batang pesawatnya nggak ditemukan, tanda-tandanya tidak ada, gimana ini? Nah, ketika nanti pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa pesawat ini jatuh
terus dengan awak pesawat sekian semuanya meninggal dunia dinyatakan. Nah, itu baru dia meninggal secara hukum. Boleh. Ya, karena apa? Karena secara hukum dia sudah meninggal. Karena apa? Yang mengeluarkan badan resmi negara. Nek sing ngeluarno tonggo ya gak oleh. Engko bapak merantau, tonggo bapak gak boleh mulai paling wis mati baik lah, itu gak boleh. Ya. Tapi kalau itu kejadian seperti tadi, misalkan beberapa tahun yang lalu ada pesawat apa itu terus jatuh, itu kan nggak ditemukan. Ada sebagian ditemukan, ada yang enggak. Sehingga diambil hukum oleh negara, yang tidak ditemukan dinyatakan mati. Lah itu berarti apa? Mati. Maka hartanya boleh diwaris. Ya. Begitu juga orang yang menerima waris itu harus benar-benar masih hidup. Ini gak jelas, tidak boleh. Harus dikasih opsi-opsi. Misalkan anaknya 5, sing nomor loro merantau gak temu juntrungane, kabar ya gak, telepon ya gak, WA ya gak, kirim surat ya ndak. Ditakoni tonggoe sing setahun wingi bareng, saiki wis ndak ero. Lah ketika ayahnya ini meninggal, terus keluarganya memang ada yang membutuhkan. Lah ini gimana? Dibagi. Lah dalam pembagian ini seorang pembagi harus paham ilmunya. Karena di situ ada opsi. Si anak yang kedua ini dianggap hidup. Terus opsi yang kedua, anak ini yang kedua ini dianggap mati. Lah nanti berapa dulu harta yang dikasihkan orang-orang yang ada di situ? Ke ahli waris ini berapa yang dikasihkan? Lah itu ada hitungannya, ada caranya. Sehingga dengan tidak ada keberadaan seorang anak juga tidak bisa untuk menunda pembagian ahli waris. Pembagian harus tetap berjalan, tapi harus dengan ilmu yang ada, ilmu yang sesuai. Sehingga nanti ketika si anak ini hartanya ini sudah dibagi, misalkan dibagi tanpa ilmu, wis pokok ditum lanang wedok, lanang siji, lanang loro wedok siji, wis ditum anen kari papat. Ketepatan iku wedok kabeh, sing lanang ki merantau. Ketepatan anak pertama, ketiga, keempat, kelima perempuan semua. Wis ditum roto, foto siji datang kabeh. Wis entek. Ternyata ndelala oleh setahun kas krungu bapak imam meninggal, teko anak iku ujuk-ujuk yang omah. Bapak ya apa? Ya Allah nak, akhirnya kok wis tangis-tangisan. Donyane wis entek digawa dulur-dulur sing wedok. Lah ini gimana? Kewajiban untuk mengembalikan, kewajiban untuk membagikan ke kakaknya yang baru datang tadi, karena dia ternyata masih hidup. Lah makanya di sini seorang pembagi waris harus paham seperti ini. Nah nanti gimana? Ini dianggap hidup dulu, yang anak merantau dianggap hidup. Terus ada yang dianggap opsi mati. Sehingga untuk memang ini ahli waris yang ada ini membutuhkan, dikasihkan dulu dengan opsi bahwa dia masih hidup. Ternyata dengan berjalannya waktu sampai 10 tahun, 15 tahun kok nggak datang anaknya ini. Krungu kabar wotong nggawa teko, nggawa surat kematian teko daerah yang pernah ditempati si anak ini. Lah kejadian seperti ini gimana? Lah tadi ada harta yang disimpan, jagani nek arek iki teko. Ternyata dia meninggal, lah maka haknya ini dikasihkan ke saudara yang ada. Lah sehingga ndak ono istilah nempui. Karena dibagi dhisik, moro-moro cacake datang nempui. Ya ini pas ada, ndak pas ada. Kan kasihan juga lah. Makanya di sini semuanya itu ada ilmunya. Ya. Nah inilah hukum waris. Makanya Islam itu sangat-sangat komplit sekali.
Makanya saya dulu sering diomongi oleh yai saya itu, nek awakmu kepengin dadi wong sing maju, kepengin dadi wong sing berhasil, cekelono ilmu agama, cekelono Islam kuat-kuat, gak bakal awakmu kekurangan. Lah iku sing dicekel. Ya. Nek wong Islam kepengin maju, cekelono agama, cekelono hukum syariat, pasti maju. Nek gak maju, gak suki, gak berhasil, ono sing salah. Nah, saya betul, ya. Saya telaah. Kok ada beberapa orang berhasil dalam kehidupannya, baik secara ukhrawi atau duniawi. Itu apa? Karena bersih teguh nyekeli agama. Apa? Yang kehidupannya tenang. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu hukumnya hukum samawi. Hukumnya sangat lengkap, ya. Maka Pak, kita harus apa? Harus selalu pegang hukum Islam, ya. Monggo punya pertanyaan. Nah, apa? Mau saja bertanya. Nah. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau yang tadi diwariskan kan berupa uang kan segera bisa dibagi ya. Tapi seandainya warisannya itu berupa sawah atau tambah, nah, kemudian katakanlah ahli warisnya 8 orang, tapi kan belum bisa dibagi. Kemudian salah satu dari anggota waris itu meninggal, kan berkurang. Apakah itu nanti ketika sudah bisa diuangkan itu masih ikut dalam catatan ahli waris apa bukan? Terus bagaimana seandainya itu sampai semuanya itu belum bisa diuangkan gitu, gimana warisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ada orang meninggal, terus meninggalkan berupa aset. Lah ini dijual ya belum laku. Terus dalam perjalanannya ada salah satu ahli waris yang pertama tadi itu meninggal dunia. Lah ini bagaimana caranya? Lah di sini kita dalam pembagian itu biasanya kita bentuk prosentase. Misalkan dalam kasus pertama itu ada 3 anak atau 5 anak. Lah itu saya bikin persentase bahwa si anak pertama ada hak di sawah ini sekian persen, ada anak kedua ini sekian persen. Lah andai kata nanti ada saudara yang longgar ngejoki, ya alhamdulillah. Tapi ini kasusnya tidak seperti itu. Saudara yang menurut saya wis foto pas-pasane kabeh. Ternyata delala dengan berjalannya waktu, ahli waris ini ada yang meninggal. Dia juga punya pewaris. Lah pewaris ini sangat membutuhkan dengan uangnya yang tadi, aset bapak tadi yang berupa persentase. Nah, mungkin dulu si cegah bapak ini jaluk. Nah, pas bapak ini meninggal, anaknya gak betah. Lah kalau kasus seperti ini, orang yang dalam keluarga ini disuruh ngejoki dulu. Kalau ada, alhamdulillah beres. Baik itu dari ahli waris yang pertama ataupun ahli waris yang kedua. Kalau ada yang ngejoki, sudah beres. Kalaupun itu tidak ada yang ngejoki, lah ini gimana? Padahal kasus ahli waris yang kedua itu sangat membutuhkan harta ini. Lah itu boleh kita jual ke orang lain dengan aset sekian persen. Nah, mungkin ada orang yang mau, mungkin tetangga paham dengan hasil pertanian itu bagus. Lah mungkin dia akhirnya timbul kesepakatan dijual sekian persen sesuai dengan haknya yang meninggal tadi. Nah, seperti itu boleh, Ustaz. Jadi dijual karena dia statusnya haknya sudah jelas. Kalau ahli waris jual tidak boleh, itu ketika haknya tidak penuh. Salah satu syarat untuk bertransaksi jual beli itu apa? Kan milkut tam.
Orang jual HP, kalau ini HP saya jual mau apa kan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini milik tam, milik sempurna saya. Lah ketika ahli waris tadi yang mendapatkan persentase, dia jelas persentasenya 25% misalkan. Lah dia jual. Nah, dalam penjualan mungkin ada omongan dulu antara keluarga yang pertama. Bagian ini bapak ke sing ndi. Nah, ternyata yang 20% itu sebelah pojok kono. Nah, akhirnya yang itu 25% dijual ke orang lain. Boleh, tidak apa-apa. Karena sudah ada milkut tamnya, bahwa dia yang meninggal tadi punya hak 25%. Nah, itu boleh. Tapi kalau sampai ada ahli waris atau harta waris sampai jual dulu, itu tidak boleh. Karena miliknya itu masih milik bersama, bukan milkut tam. Syarat jual beli, fikihnya kan seperti itu. Syarat jual beli diantaranya syaratnya harus milkut tam, pemilikan sempurna. Nah, di situ. Jadi apa? Nah, seperti itu. Ya, nanti ada pemilikan sempurna. Ya, kalau tidak ada pemilikan sempurna, tidak boleh kita jual. Nah, itu sudah jelas 20% bagian pojok utara misalkan wis digambarna mbek dulure dipecah. Lah itu boleh. Senajan sertifikate si embel. Lah kok mungkin dipecah teko sertifikat. Ya mungkin seperti itu. Ya. Ya, kita hubungan saudara itu masih erat. Ya, kalau lama itu enggak, karena ada suami atau istri cari wong kene nyebut ono sisiane, ada pengaruh dari luar. Lah sehingga banyak terkombinasi. Lah ketika nanti kita berbicara satu keluarga, lah itu lebih enak. Apalagi hubungannya sangat erat, ya, podo legowo. Nah gitu, jadi memang bagi ya nek wis suwe iku rada ruwet. Yang saya alami seperti itu. Nek bagi rada suwe rada ruwet. Tapi nek wis bagi, nek tas meninggal oleh saulan, oleh iku enak gampang. Ya. Tapi nek bagi oleh setahun luwe, iku ono wae masalah. Pengalaman seperti itu. Ya. Monggo pertanyaan. Ya, tambah sedikit. Nah, kalau ada suami istrinya meninggal punya anak, terus nikah lagi sama perempuan lain, suaminya meninggal misalkan dapat 1 tahun, suaminya meninggal, apa istri yang kedua ini mendapatkan waris? Karena istri yang pertama itu belum dibagi, harta warisnya belum dibagi. Terima kasih. Jadi ada hubungan suami istri. Istri yang pertama meninggal, ya. Terus suami ini nikah lagi. Dalam pernikahan ini, terus istrinya meninggal. Oh, suaminya meninggal. Oh ya, apakah istrinya mendapatkan gitu? Ya, itu mendapatkan, tapi bagiannya kecil, ya. Ya, jadi pertama suami istri, istrinya meninggal dulu, ya. Ini suami ini ketika dia punya anak apa enggak? Punya anak. Lah ketika suami ditinggal istri ini kondisinya punya anak, maka suami ini mendapatkan 1/4 dari harta keseluruhan. Terus suami ini menikah lagi dengan istri yang lain. Lah, ternyata dengan berjalannya waktu si suami ini meninggal. Apakah istri ini dapat? Dapat. Tapi mendapatkannya 1/8. Jadi direntet, ya. Jadi itu sangat kecil. Jadi makanya di sini kadang nur sewu biasanya itu dikuasai hartanya oleh si istri yang kedua ini. Lah padahal itu di awal itu ada campur tangan istri yang pertama. Lah maka di sini itu ada istilahnya munasaho. Munasaho itu apa? Bab yang istri atau orang yang mati pertama, ahli waris ini belum dibagi, ada ahli waris yang pertama ini meninggal. Terus belum dibagi, meninggal lagi. Lah kasus seperti ini, itu namanya bab munasaho. Lah pembagiannya gimana? Ada sistemnya.
Nah, ada perinciannya. Itu kan sama dengan yang saya terangkan tadi. Artinya apa? Meloncat orang lain tapi dapat bagian dari orang lain. Nah itu bisa karena ada hubungan suami istri. Tapi harus dijentrehno. Tapi nek kematian itu terbalik tidak dapat. Ya, misalkan gini tadi kasusnya, suami istri, istrinya meninggal dulu, terus menikah lagi, suami istri, suaminya ini meninggal, maka si istri ini dapat harta ke istri yang pertama, tapi sedikit bagiannya. Tapi kalau kejadiannya terbalik, misalkan gini, suami istrinya meninggal, suami ini menikah lagi, terus dengan istri yang kedua ini meninggal, ya otomatis orang laki ini dapat warisan dari istri pertama dan dapat dari istri kedua. Seperti itu. Kenapa? Karena ada hukum pernikahan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin ada pertanyaan bisa dicatat ya, untuk tinggal satu pertemuan lagi soalnya ini. Ya. Nah nanti bisa dicatat, mungkin bisa saya jawab ya. Karena memang hukum waris itu agak jelimet sedikit ya, agak jelimet sedikit. Lah butuh penanganan khusus.